penyertaan Tuhan, pernyataan daripada Tuhan yang hari-hari ini boleh kita lewati. Ada tangisan, ada sukacita, tapi yang kita harus tahu dan percaya bahwa kita tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, berkat doa daripada saudara-saudari semua, Bapak Ibu semua, puji Tuhan, Tuhan menggerakkan orang-orang untuk mencukupi daripada kebutuhan operasional gereja kita, saudara. Jadi puji Tuhan, sepanjang bulan Juli ini kita tetap akan ada hybrid, artinya akan ada onsite di Hotel Diraja ini. Ada sukacita, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah untuk dapat kita pikirkan sebagai seorang manusia. Tapi yang harus kita tahu bahwa segala sesuatu itu mudah untuk Tuhan dapat lakukan. Cukup kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita Tuhan nanti kita akan angkat doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Bapak syukur Tuhan buat kasih-Mu ya Allah. Buat rahmat-Mu, kebaikan anugerah-Mu Tuhan, Kau sungguh baik atas setiap kehidupan kami. Kau berkesudahan kasih-Mu selalu Tuhan setiap pagi. Kau yang menghampiri kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan kehadiran-Mu, dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga kami hari-hari ini boleh melihat Tuhan akan perbuatan-Mu yang ajaib, akan perbuatan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak saya juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan kami berdoa untuk ibadah di seluruh dunia di sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi hingga malam hari nanti Tuhan, sekiranya Kau yang melawat, kiranya Kau yang menjamah, Kau berikan kekuatan setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah-ibadah Tuhan sepanjang hari ini seluruh dunia ya Allah. Kau jawab setiap permasalahan mereka Tuhan, setiap doa-doa mereka Tuhan. Kau yang menjamah Tuhan setiap kehidupan mereka, Kau yang pulihkan. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada jalan keluar Tuhan, Kau nyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Yang jatuh Tuhan, Kau yang bangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau balut hati yang terluka Tuhan Yesus, tangan-Mu yang kuat yang memegang dan menuntun setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap turun ke dalam rohani kami. Berdoa buat mereka tersendiri, buat raja selaku gembala sidang yang juga Subroto, beserta keempat wakil gembala sidang, Bapak Pendeta dari Tumiwa, Bapak Pendeta Johan Handoyo, Marianto Cokro, Bapak Wijaya Tuhan. Kau berikan kesatuan hati Tuhan untuk boleh menopang daripada Paligo Tuhan. Kami juga membawa untuk Gembala C4 Tuhan, Bapak Pendeta William Kautu, serta istri Tuhan, juga berhasilkan Gembala di bawah arahan C4 Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang memberikan kasih-Mu Tuhan, kekuatan daripada Engkau Tuhan, damai sejahtera-Mu dan melimpah dan bahkan bertaruh hati-Mu Tuhan dalam hati hamba-Mu di C4 Tuhan. Boleh hari ini kami melakukan setiap rencana kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat panggung mimpi Bina Tuhan. Terus Bapak kasih-Mu Kau curahkan, Kau limpahkan Tuhan. Kesehatan daripada Engkau Tuhan, Bapak Engkau yang berikan Tuhan. Hamba-Mu ini ya Allah, biar terus Tuhan gairah daripada Engkau Tuhan, semangat daripada Engkau Tuhan. Boleh membara, boleh bertobat dalam hati hamba-Mu ini Bapak, boleh melayani ke firman pertobatan Tuhan. Taruh firman-Mu, taruh isi hati-Mu Tuhan dalam hati hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh menuntun setiap kami, membawa setiap kami jemaat ke firman pertobatan dalam pengenalan Engkau dan takut akan Engkau. Dalam kami boleh persiapkan diri di era Pentakosta ketiga, bahkan untuk menjambut Engkau Tuhan datang kedua kalinya ya Allah. Berkati rapi hamba-Mu, berkati besarnya Tuhan, apa yang bisa jadi perbuatan dalam buat berhasil Tuhan, karena dia boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Menjadi syukur berdoa juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bapak kiranya damai-Mu Tuhan memenuhi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote Tuhan. Engkau Tuhan berlawak, Kau boleh mencurahkan damai sejahtera-Mu Tuhan.
takut akan Engkau Tuhan, juga buat pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan, serta jajarannya ya Bapak. Lembaga tinggi negara TNI Polri Tuhan, takut akan Kau limpahkan, Kau curahkan Tuhan, sehingga Bapak pemerintahan kami dipimpin oleh takut akan Engkau Tuhan. Pemerintahan kami Bapak boleh Bapak menjadi pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang unggul Tuhan, sehingga boleh membawa bangsa Indonesia boleh menjadi negara yang maju, negara yang unggul Tuhan, negara yang boleh memberkati banyak negara yang lain Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota Jakarta Tuhan, tempat di mana kami tinggal Tuhan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan setiap kota-kota menyangga Tuhan, Bogor, Kota Bekasi Tuhan. Kau yang limpahkan dengan kesejahteraan Tuhan, kasih-Mu, rahmat-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang curahkan hari-hari ini Bapak. Juga buat pemerintahan daerah kota Jakarta, Gubernur Anies Baswedan Tuhan, dan Wakil Gubernur Pak Riza Tuhan, yang juga berkati Tuhan, setiap wali kota, setiap camat, setiap lurah Tuhan, RW, RT Tuhan, Bapak memberikan takut-takut Engkau Tuhan, setiap DPRD Tuhan, tinggi negara, kepolisian, TNI Tuhan, juga Kau yang jaga Tuhan, pegang kehidupan mereka, takut akan Kau boleh tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berkati kota, wilayah mana kami boleh tinggal, karena kami boleh melayani Tuhan di Kecamatan Mampang dan berdoa Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Piala Mampang, Kelurahan Makam Perapatan, Kelurahan Tegal Parang, dan Kelurahan Bangka. Kasih-Mu Kau curahkan Tuhan, berlimpah Tuhan. Kau juga lawat Tuhan setiap penduduk yang tinggal maupun yang bekerja Tuhan di Kecamatan Mampang Tuhan Yesus. Biar ada keselamatan Tuhan, boleh Kau curahkan Bapak. Siapa itu boleh menurut saya boleh mengaku Bapak Yesus Kristus Tuhan menjadi selamat pribadi Tuhan untuk daerah Mampang. Tuhan terangi daerah Mampang Tuhan, pakai kami Tuhan, jangan kehendak-Mu Tuhan, Tuhan boleh menjadi garam, Tuhan boleh menjadi terang Kecamatan Mampang ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Yerusalem, berdoa buat bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan, belas kasih-Mu, Kau curahkan, Kau limpahkan Tuhan, sehingga Bapa mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, mereka boleh mengenal akan kasih-Mu bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah datang dan turun ke dunia untuk boleh menjadi juru selamat, menjadi raja atas segala raja bagi mereka Tuhan, bagi seluruh dunia yang Bapak jamah Bapak Tuhan, bangsa sudah berikan belas kasihan Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, dengan raja Bapak yang jamah, yang merawat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kemudian menyatakan di lantai paling bawah, yang paling atas Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan, boleh Tuhan mengalami tempat ini, berkati tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga di GBI Mampang Perapatan Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan, Kau yang pulihkan, Kau yang jaga Tuhan, Kau yang melawat satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Jadi tahun 2022 ini Bapak, sekeluarga GBI Mampang boleh bertemu dengan Engkau, sekeluarga GBI Mampang boleh bangkit untuk melayani Engkau, boleh mengasihi Engkau, karena mereka boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau berikan jawaban doa Tuhan, Kau yang lawat Tuhan Yesus, Kau yang jawab Tuhan, yang sakit boleh Kau sembuhkan Tuhan, yang punya beban berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan, Kau boleh kuatkan setiap kaki-kaki yang lemah saat ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, biar Kau boleh menjadi Tuhan, biar Kau boleh menjadi Raja bagi setiap kami, keluarga lepas keluarga di GBI Mampang Perapatan ya Allah. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang 1 semester, panjang 6 bulan di tahun 2022 ini ya Allah. Kami rindu, kami boleh mengalami kuasa-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk kami boleh merasakan Engkau pada pagi siang hari ini ya Allah. Jadi setiap kami, di setiap doa-doa syafaat kami bawa dan kami angkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang di rumah. Boleh yang di onsite di OTP ini boleh.
kirinya, depan belakangnya, saling memberkati. Shalom, bagi memberkati. Ya, haleluya. Kita ada 1000 orang, saudara. 1000 orang. Haleluya. Kita seperti kita duduk di tempat yang nyaman, arahkan hati kita. Kita percaya bahwa Allah hadir tempat ini. Dan biar hari-hari ini kita boleh berkata sama Tuhan, biar manis kau dengar Tuhan. Setiap ucapan kami, setiap apa yang kami renungkan, kita boleh memberkati Engkau Tuhan. Kita mari bicara bersama-sama mengatakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ini seperjuangan kami ya.
angkat tangan, angkat wajah. Layan setiap waktu, setiap kami Tuhan mengasihi-Mu. Padamu saja
luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami seluruh makhluk Tuhan rindu kepada menyembah memuji Engkau lebih lagi. Kita mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kemarin dari bahwa tadi Raja maupun yang ada di online bersuka dalam Tuhan karena Tuhan Yesus saja. Bagaimana aktor baru boleh curahkan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi maupun di keluarga lepas keluarga. Sama-sama kita nyanyikan. Tercurah ini urapannya yang ajaib, memulihkan Kudus tercurah bagi dan memberikan hati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan topaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbaik di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupecahkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tempat kesaksian untuk akan bersaksi. Mungkin bernama kali mau bersaksi. Dikit. Boleh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan bisa pulang, bisa ibadah lagi, bisa keren, pulang bisa. Saya berangkat itu bulan September akhir, itu kita masih di sana juga sempat ngikutin sedikit bahwa kita udah mulai. Terima kasih juga buat dukungan doanya. Ini kontrak kerja kemarin 8 bulan 12 hari. Cukup menantang dari kontrak-kontrak sebelumnya karena situasi tahun sendiri pandemi masih waktu itu baru start, terus tempat saya bekerja, perusahaan saya kerja juga termasuk perusahaan yang awal-awal mulai untuk start semuanya, jadi masih apa namanya, banyak adjustment lah sama kayak di sini, peraturan yang boleh ini, boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan ganti yang ini ganti apa manajemennya, mau segala macam, cukup ribet. Dan ya saya bilang ya bersyukur banget kalau itu masih bisa kerja lagi setelah beberapa tahun, beberapa minggu, setahun setengah saya kerja, terus bisa balik lagi dengan kondisinya kayak gitu. Terus pressure-nya kalau ditanya jauh lebih dari sebelum-sebelumnya, karena ya itu balik lagi harus adaptasi peraturan baru yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Di awal-awal kontrak sekitar lebih dari 3 bulan, kayaknya hampir 4 bulan itu kru nggak boleh keluar kapal, jadi cukup capek gitu. Maksudnya kayak kalau bisa teman-teman kerja gitu, terus kerja di ruangan kita sama, nggak bisa keluar, nggak bisa main, nggak bisa jalan, terus juga area di kapal juga sangat terbatas, jadi makan pun kayak dibatasin, udah nggak boleh lama-lama, 15 menit, 20 menit itu udah paling lama di domestik kantisnya itu. Karena waktu saya join Oktober terus jalan paling semuanya terus sekitar Desember itu kasusnya mulai naik lagi, yang kru dari 500 kru hampir 100 positif. Jadi tiap minggu tuh kita bisa antigen, ada antigen setiap minggu itu. Terus yaudah itu mulai anak. Puji Tuhannya sampai saya selesai kontrak pun
nggak kena. Jadi ketika kena itu harus diisolasi 10 hari. Pokoknya banyak prosedur lah di sini. Jadi berbagai pencegahan Tuhan jaga kesehatan, Tuhan jaga lingkungan kerjanya. Ya karena semuanya ada pressure dengan kondisi ya lebih emosi ya, lebih terus ngadepin tamu-tamunya yang pokoknya perdebatan yang di sini percaya atau nggak percaya COVID pun di sana kayak gitu antara tamu yang kok ini nggak percaya itu nggak percaya, itu ada. Dan kita yang kurus sebagai kerja di sana juga kayak kenapa sih dia nggak pakai masker, bisa pakai masker, kenapa lo udah divaksin segala macam kayak gitu ada. Jadi kayak ada kita jadi grup kayak diantaranya yang bilangin tamu suruh pakai masker atau segala macam. Jadi sih maksudnya terima kasih buat teman-temannya bisa pulang lagi, maksudnya bisa kumpul teman-teman sudah terus lagi. Terima kasih. Kemudian saya harap juga teman-teman juga kesehatan, maksudnya banyak berita ada ini itu. Kondisi cuaca pun sekarang lagi nggak menentu. Terakhir sebelum saya pulang itu di kapal baru mulai lagi kasusnya. Maksudnya ada karena itu kita positif lagi kemarin baru kontak kamu di hari 3 atau 4 hari lalu di kapal saya kerja itu ada 3 orang positif orang Indonesia barengan. Saya tanya berapa maksudnya sekitar udah sampai 50. Terus ada teman saya lagi di kapal yang sebelumnya dia harusnya pulang kemarin akhir bulan kemarin dibanding lagi karena kasusnya lagi tinggi lagi sekitar hampir 150. Jadi cukup masih cukup inilah kalau misalnya situasi di sini. Juga saya harap teman-teman kalau saudara tetap jaga kesehatan. Cuaca juga mungkin tadi pagi ini kita bicara hujan juga kan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tapi di negara-negara juga Tuhan izinkan ya kita akan naikkan pujian lagu mungkin jarang dinaikkan. Saya beberapa hari yang lalu sebelum dapat tugas untuk jadi WA pada pagi hari ini di HP ada kasih lagu gitu ya. Pas dengar YouTube ada ini lagu harapanku, ini boleh menjadi harapan kita di hari-hari ini bahwa kasih Tuhan, bahwa karya Tuhan itu boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Seperti nama tadi, kasih Tuhan, karya Tuhan boleh menjagai amat sepanjang 8 bulan 12 hari dalam masa kontraknya, di mana Tuhan juga memegang hidup kita. Dan darah Tuhan, salib Tuhan itu boleh menebus setiap kehidupan kita. Dan harapan kita hari-hari ini bahwa situasi yang sulit di hari-hari ini hanya Tuhan Yesus yang boleh memberi kekuatan kita. Ya, sama-sama belajar baik ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Terima kasih Tuhan, Engkau memegang seluruh kami.
darahmu, roh salibmu yang telah menebus kehidupan kami. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Namamu di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku andalkan. Harapanku hanya di
Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Karena itu Tuhan, buat kami untuk tidak jauh daripada-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Sekalipun apapun yang dialami oleh dunia ini ya Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya kami aman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat malaikat-malaikatmu yang menjaga kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami aman bersama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, yang saatnya kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Bicara tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silakan duduk, saudara, dalam Tuhan Yesus. Oh, luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Lagu ini yang benar-benar menguatkan kita ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu penolong kita. Amin, saudara. Siapa yang percaya? Bilang sama saya percaya. 1, 2, 3. Saya percaya. Amin, saudara. Ya, waktu saudara ngomong begitu, iblis gemetar saudara. Wah, ini orang percaya sama Tuhan Yesus nih gitu ya. Wah, gawat nih gitu ya. Ini harus dibelokin nih gitu ya, supaya nggak percaya gitu ya. Sehingga ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita gitu, saudara. Iya. Nah, saudara, saya akan sampaikan beberapa hal ya tentang apa yang Pak Niko sampaikan, gembala pembina kita, gembala sidang kita dalam NDPJ kemarin, saudara ya. Kita buka di Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19 ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19. Jadi bisa di sini? Saya. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Jadi ini firman Tuhan, bagaimana kita jangan ingat yang dulu-dulu gitu saudara ya. Tapi kita ingat apa yang ada di depan kita. Nah, saudara, hanya ada 2 ayat, nanti satu lagi dari Filipi 3 ya. Yesaya 43 18 sampai dengan 19 ya. Bisa? Ya. Tuhan. Ya. Oke. Saya bacakan saudara ya dari Yesaya. Yesaya perjanjian apa, saudara? Perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Saya bacakan Yesaya 43 ayat 18. Saudara sudah ketemu? Nah, sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Firman-Nya. Nah, saudara, jadi ini firman-Nya siapa, saudara? Firman-Nya Tuhan. Ya, perkataannya tuh Tuhan, bukan perkataan manusia, tetapi perkataannya Tuhan ya. Yesaya 43 ya. Apa? Saya tunggu saudara, masih ada yang buka-buka kitab gitu ya. Apa? Ya, saya tunggu saudara. Ya. Ini perkataannya Tuhan ya. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Kemarin waktu MDPJ online, menara doa pelayan jemaat secara online, Pak Niko, kepala sidang kita ingatkan ini sekali lagi saudara ya. Yesaya 43 18 sampai bisa 19 sampai sama-sama 1 2 3. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan Yesus firman Tuhan katakan lihat. Lihat, ya, jadi saudara ya, firman Tuhan mau bilang lihat, jadi fokus gitu ya. Jadi jangan kemana-mana pikirannya gitu ya. Lihat, ya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, ya. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Amin, saudara. Ya, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, sebenarnya sih udah tumbuh, saudara. Ya, nah tapi saudara, Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kamu tahu nggak gitu? Ya, dikatakan aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi saudara Tuhan Yesus ada 2 hal saudara yang kita
saya akan sampaikan saudara. Yang pertama adalah ayat 18 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Amin saudara. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Oh dulu saya orangnya nggak dekat sama Tuhan. Oh dulu saya orangnya jauh dari Tuhan. Saya nggak rajin baca kitab. Yes, oke. Itu dahulu. Amin saudara. Ya bilang sama saya dahulu. Ya, itu dahulu. Jangan diingat-ingat saudara. Ya mantan-mantan juga jangan diingat. Amin saudara. Ya jadi udah lupakan saudara. Ya jadi jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat dosa-dosa kita yang lama saudara. Ya karena dosa itu sudah Tuhan tebus. Amin saudara. Oleh darahnya. Jadi saudara dan saya itu kalau misalnya ada yang bilang kita tuh orang benar, amin gitu. Saudara ragu-ragu, benar kok kita itu orang benar, ya. Tapi bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang membenarkan kita, amin saudara. Ya jadi kita orang benar. Siapa di sini orang benar, saudara? Nah, masih ragu-ragu kan gitu ya. Siapa di sini orang benar ya gitu ya. Amin saudara. Bukan karena kita yang membenarkan diri, tapi karena darah Yesus saudara. Amin saudara. Jadi dikatakan jangan ingat hal-hal yang dahulu ya, dan jangan perhatikan, apalagi diperhatikan gitu saudara ya. Diingat ya, terus diingat, jangan terus diperhatikan. Kalau diperhatikan itu kan kita harus kasih tenaga gitu, kita harus kasih usaha gitu ya. Kita perhatiin gitu ya, aduh dulu saya orangnya begini, dulu saya orangnya kayak gini gitu. Jangan saudara, jangan ingat-ingat hal yang dahulu ya. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah lalu, amin saudara. Kita orang yang diberkati Tuhan Yesus. Amin, beri kemuliaan Tuhan Yesus saudara. Ya kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya jangan ingat-ingat hal yang dahulu gitu. Ya saya sempat kemarin bersih-bersih mobil gitu ya. Boleh ditanya. Ya bersih mobil, terus saya lihat ada secari kertas gitu. Ya ternyata kertas itu tentang bagaimana saya waktu itu ada di rumah sakit. Ya saya waktu itu kena penyakit stroke iskemik ya, penyumbatan gitu, saudara. Waktu saya bersih mobil, saya lihat kertas itu gitu ya. Saya kertas itu gitu, wah ini yang dulu nih gitu ya. Waktu saya sakit ya, oh ini ada ya, tanggalnya 3 Agustus 2018 ya. Itu di situ dikatakan stroke iskemik dan gangguan kognitif ya. Jadi saya kena penyumbatan pembuluh otak gitu saudara ya. Waktu saya lihat itu saudara, wah ini saya nggak boleh ingat yang dulu gitu ya. Tapi Tuhan bisa enggak, ini supaya kamu ingat bahwa aku sanggup menyembuhkan. Amin saudara. Amin saudara. Dikemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Ya saudara, Tuhan sanggup sembuhkan saudara. Waktu saya lihat ini, wah benar nih gitu ya, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup. Jadi jangan perhatikan yang aneh-aneh, saudara. Jangan ingat yang aneh-aneh, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu baik ya, boleh. Ya. Jadi kita harus ingat hal-hal yang baik, saudara. Ya, ingat hal-hal yang bagaimana Tuhan itu memberkati kita, saudara. Ya. Nah, jadi jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Ya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan hendak sesuatu yang baru. Amin saudara. Ya Tuhan hendak memberkati kita. Amin saudara. Dengan sesuatu yang baru. Tuhan nggak mau kasih kita yang basi gitu ya. Tuhan nggak mau kasih kita yang lama-lama. Tapi Tuhan mau kasih kita yang baru saudara. Ya. Yang mungkin kita nggak pikirin, kita nggak timbul dalam hatimu gitu saudara ya. Nggak ada dalam pikiranmu, itu Tuhan sediakan gitu saudara. Amin saudara. Ya jadi saya bersyukur waktu panikosatkan ini, yes benar gitu ya, Tuhan membuat sesuatu yang baru ya. Dikatakan begini saudara, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara ya. Saudara, waktu firman Tuhan disampaikan itu nggak ada yang percaya. Kenapa saudara? Karena mustahil untuk membuat jalan di padang gurun gitu saudara ya, dan sungai di padang belantara, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita berkata waduh saya mengalami hal yang nggak enak nih gitu. Waduh saya nggak bisa jalan-jalan nih ya karena ada ini. Ya, karena ada kamera gitu ya. Ya sudah nggak boleh. Ya. Oh ya. Oke. Saya selalu bisa jalan-jalan. Ya udah nggak apa. Ya. Saudara, jadi
saat ini disampaikan, saudara, mungkin mustahil gitu, yang nggak mungkin gitu, ya, nggak mungkin ya. Orang ke bulan juga dulu nggak mungkin gitu kan, saudara ya. Sekarang sih bisa gitu, saudara. Ya, jadi Tuhan mau berkata bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Ya, apa sih Pak? Saya ini cuma lulusan SD, lulusan SMP. Saya ini kan cuma begini gitu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau berkati kita, Dia berkati kita, saudara. Kalau Tuhan sudah mau sembuhkan kita, Tuhan pasti sembuhkan kita. Ya, tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Jadi kita terus ingat-ingat ini, saudara. Ingat-ingat yang baik bahwa Tuhan membuat jalan di padang gurun, Tuhan membuat sungai di padang belantara. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara berkata, Pak, kayaknya nggak mungkin deh saya diberkati gitu ya. Saudara, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau saudara berkata, saya kayaknya nggak bakal punya mobil gitu ya. Saudara, saya juga dulu pikirnya begitu. Tapi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan tahu engkau perlu itu, Tuhan akan berikan. Amin, saudara. Karena saudara kita adalah anak-anaknya. Amin, saudara. Ya, kita adalah anak-anaknya. Ya, jadi kalau Tuhan tahu itu perlu, Tuhan pasti akan berikan. Amin. Ya, kalau nggak perlu, wah itu bahaya kan saudaranya nggak? Ya, dikasih mobil, terus tahu hari Minggu pergi ke puncak, ke jalan-jalan, malah nggak datang ke gereja gitu, saudara ya. Nah, Tuhan tahu kok hatimu, ya, hatimu benar-benar sama Tuhan gitu ya. Oh, perlu kendaraan, perlu mobil, Tuhan pasti akan berikan. Amin, saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia sanggup buat jalan di padang gurun, Dia sanggup buat sungai-sungai di padang belantara. Ya, saudara. Nah, Filipi 3 ayat 13-14, saudara ya. Jadi bicara tentang melupakan apa yang ada di belakang, saudara ya. Filipi 3 Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13 ya. Paulus katakan juga, saudara ya, tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru gitu. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya hal ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan gitu, saudara ya. Perjanjian lama ada, muncul, yang baru juga muncul gitu, saudara ya. Filipi 3 ayat yang ke-13 yang sudah ketemu, katakan wow. Nah, semua berarti ya, kita bersama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi saudara Paulus katakan, saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi Paulus ngerti gitu ya, bahwa kalau aku bisa ada sampai dengan hari ini, itu bukan karena kekuatan aku sendiri, tetapi karena Tuhan, karena anugerah Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi dia nggak bisa sombong. Nah, apa yang dia lakukan, saudara, ini yang harus kita lakukan juga. Ya, tetapi ini yang kulakukan. Ya, ini yang Paulus lakukan, saudara. Ya, ini yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara. Ya, yang pertama, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, lupain semua apa yang udah di belakang kita, saudara ya. Masa lalu kita ya, saudara ya, kita lupain ya. Hidup kita yang lama, yang buruk, saudara, lupain, saudara. Yang di belakang kita lupakan, saudara. Coba saudara lihat belakang saudara ada siapa? Oh, bukan ini, saudara ya. Bukan ini gitu ya, ya. Bukan yang ini ya, saudara, yang dilupakan, saudara ya. Ya, Ratu senang banget. Ya, bukan yang di belakang kita ini, saudara. Tapi apa yang ada di masa lalu kita, saudara. Bilang masa lalu. Ya, apa yang di belakang kita itu kita lupakan, gitu ya. Nah, setelah kita lupakan gimana, Pak? Gitu. Ya, kamu harus lupakan bahwa engkau adalah engkau bukan lagi engkau yang lama. Engkau adalah ciptaan yang baru. Ya, setelah kau lupakan, terus masih ada lagi, saudara. Nggak cuma lupain doang, gitu, saudara. Ya, tapi yang kedua adalah apa, saudara? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya.
ya saudara, mengarahkan diri, ya apa yang ada di hadapanku, ya apa saudara, ya banyak saudara, ya masa depan kita, ya kita apa yang ada di depan kita saudara. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, gitu saudara. Itu kita harus arahkan gitu. Kalau Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya, saya harus apa nih, gitu ya. Oh, saya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, saya harus tinggalkan dosa-dosa saya, gitu ya saudara. Oh, saya harus melayani Tuhan lebih lagi, gitu ya saudara. Oh, saya harus lihat ke depan, gitu ya. Oh, ada Tuhan Yesus di depan kita. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus itu ada di depan kita saudara. Ya, Dia tunggu kita saudara. Ya. Oh, ada cita-cita, ada pengharapan, ya. Tadi kan lagi gitu saudara. Ada pengharapan di depan kita. Amin saudara. Ya. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah yang kayaknya kurang pengharapan gitu. Ada pengharapan, bilang sama saya, ada pengharapan. Kurang mantap saudara. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada pengharapan. 1, 2, 3. Ada pengharapan. Lagi kanannya ada pengharapan. Ya siapa tahu kirinya lagi lupa, ada pengharapan, pusing gitu kan saudara, ya sakit, masalah ekonomi segala macam, itu kayaknya udah nggak ada harapan gitu ya. Enggak, dalam Tuhan ada pengharapan. Amin saudara. Ya saudara punya pengharapan kok. Ya selama kita punya Yesus, kita punya pengharapan. Ya saudara. Jadi mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, berlari bertujuan umur. Nah, lalu yang berikutnya adalah berlari, ya, saudara ya, mengarahkan diri, terus berlari. Ya. Jadi nggak cuma jalan, nggak cuma santai, saudara, tapi berlari maksudnya apa gitu ya? Berlari itu ada sesuatu yang effort, usaha yang perlu tenaga, gitu, saudara. Ya, jadi ada kesungguhan hati, saudara. Ada kesungguhan hati, bilang sama saya kesungguhan hati. Ada kesungguhan hati. Jadi berlari gitu ya kepada tujuan. Ya. Karena kalau nggak sungguh hati, larinya gimana gitu saudara? Ya larinya ya susah gitu saudara. Karena nggak ada kesungguhan hati. Ya jadi waktu kita tahu gitu saudara, kita udah lupain apa yang di belakang kita. Terus kita mengarahkan diri. Oh, di depan saya ada masa depan, di depan saya ada Tuhan, gitu ya saudara. Lalu bagian kita saudara berlari saudara. Amin saudara. Ya, berlari-lari kepada apa? Tujuan untuk memperoleh hadiah. Amin saudara. Nah, jadi saudara kita berlari itu bukan tanpa pengharapan, enggak. Tapi firman Tuhan katakan ada hadiah. Amin saudara. Bilang sama saya ada hadiah. Sekali lagi ada hadiah. Ada hadiah. Ya, saudara. Kita nggak berlari-lari kosong gitu saudara ya, seolah deh nanti di depan ada hadiah gitu ya. Enggak saudara ya, Alkitab katakan di depanmu ada hadiah, saudara. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin saudara. Jadi kita nggak berlari asal berlari saudara ya. Kita nggak bangun pagi asal bangun pagi gitu ya. Bangun pagi gitu ya. Ngapain nih gitu ya. Wah kerja apa gitu, enggak ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Oh hari ini Tuhan mau saya buat apa ya saudara. Kita tahu ada hadiah ya saudara yang Tuhan akan berikan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus ya. Jadi waktu kita ada di dalam Tuhan ini bukan sesuatu yang ya ngisi waktu lah gitu ya saudara ya. Hidup ini apa sih Pak? Ngisi waktu gitu ya. Enggak saudara ya. Hidup ini penting. Amin saudara. Amin saudara, hidup ini penting ya. Bahkan sepenting bagaimana orang-orang yang menunggu saudara bicara tentang Yesus, ya, saudara. Bagaimana saudara bicara tentang Yesus ke orang lain, oh ada toh Tuhan yang luar biasa, oh ada toh Tuhan yang tinggalkan surga mulia untuk turun ke dunia mati buat saya, oh ada toh Tuhan yang mau jadi manusia lalu diolok-olok, diludahi, disalibkan gitu ya, darahnya tercurah, saudara, lalu mati ya, tapi nggak mati selamanya, dia bangkit lalu naik ke surga. Oh ada kok Allah yang seperti itu ya. Ngapain dia naik ke surga? Dia siapin tempat buat kita ya. Oh ada kok Allah yang sebegitu hebatnya ya saudara ya. Nggak cuma duduk-duduk di tangga surgawinya saudara lihat, oh ini begini, oh ini kesian ya, dia kena ini gitu ya. Oh saudara, enggak, dia Allah yang begitu sangat aktifnya saudara ya. Sekarang berkata, oh ada tuh Allah yang seperti itu ya
Saudara, dunia mencari Allah yang seperti itu. Saya dan saudara sudah punya. Amin, saudara. Ya, saya dan saudara sudah punya Allah yang seperti itu, saudara. Ya, Allah yang benar-benar perhatiin kita, Allah yang benar-benar berjuang buat kita, Allah yang benar-benar mati buat kita, saudara. Ya, sampai ayat katakan ada kalau orang mati buat orang yang baik atau benar tuh mungkin ada, saudara. Tapi ada nggak orang yang mati buat orang yang jahat, saudara? Mungkin nggak ada, saudara. Ya. Tapi kita tahu kita dulu jahat, ya. Tapi Tuhan Yesus mati buat kita. Amin, saudara. Ya. Dan dia nggak cuma mati buat kita, dia siapin di depan kita tuh ada hadiah, saudara. Ya. Masalahnya, saudara, kadang ketutup kan, ya nggak? Kadang kita nggak tahu kemuliaan apa yang di depan kita, gitu, saudara. Ya. Ya. Kita ketutup dengan masalah-masalah kita, ya. SPP belum bayar, kontrakan belum dapet, gitu, saudara, ya. Pasangan hidup belum ada, ketutup, gitu, saudara, ya. Hadiah kemuliaan Tuhan itu ketutup dengan masalah yang ada, ya. Tetapi Tuhan mau, sebenarnya, saudara, engkau masuk terus dalam hadiratku, engkau akan lihat kemuliaan itu. Amin, saudara. Ya, makanya kita katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin, saudara. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Kadang itu ketutup sama masalah-masalah yang ada, saudara. Nanti keluar dari tempat ini aja, mungkin udah ada masalah menunggu kita, gitu, saudara. Ya, mungkin keluar dari tempat ini aja udah ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan, gitu, saudara. Aduh. Ya. Baru keluar aja udah mulai nggak percaya Tuhan sanggup, saudara. Kenapa? Karena iblis emang inginnya begitu, saudara. Ya, begitu kita keluar dari tempat ini, udah lupa tuh semuanya. Ya, udah nggak ingat bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Ya, udah lupa kita punya Allah yang sanggup sembuhkan kita, Allah yang sanggup tolong kita, gitu, saudara. Ya, nah, saudara. Jadi penting nggak untuk kita ingat terus, saudara? Penting, saudara. Ya, jadi Paulus katakan bahwa dia lupain apa yang di belakang, dia arahkan diri, ya, pada apa yang di hadapan itu, ya, saudara. Tapi Pak, masa lalu saya kan jelek, gitu, ya. Saya pernah kasih itu ya sama saudara, ya, gambaran itu, saudara, ya. Pak, ya, setiap kali saya melangkah di dalam bayang-bayang saya yang lama. Setiap kali saya melangkah di dalam kegelapan, dalam bayang saya yang lama, gitu, ya. Kenapa, saudara? Karena cahaya itu ada di belakang. Kita harus balik ke cahaya itu, kita melangkah. Waktu kita melangkah, kita nggak melangkah di masalah lalu kita nangkap, nggak, saudara? Ya, namun, saudara, kita nggak melangkah di dalam bayang-bayang kita masa lalu, kita melangkah menuju terangnya Tuhan. Amin, saudara. Ya, nah, saudara, jadi bagian kita adalah balik, saudara. Ya, balik, saudara. Bilang sama saya balik. Coba kira-kiranya balik. Ya, balik, saudara. Bukan balik ke mantan, enggak, ya, tapi balik badan kita, saudara. Balik roh kita, saudara. Kita pandang Tuhan Yesus, ya. Besok pagi bangun, yes, saya mau pandang Tuhan Yesus, ya. Saya mau baca firman Tuhan. Apa sih rencana Tuhan buat saya hari ini? Ya. Jadi, saudara, Tuhan Yesus, masalah jangan ingat yang dahulu, saudara. Lupain apa yang di belakang, ya. Ini yang harus kita tanam hari-hari ini, saudara, ya. Supaya kita bisa terus maju bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Kita nggak hidup di masa lalu, amin, saudara. Ya, kita hidup di masa yang sekarang dan yang akan datang, amin, saudara. Masa lalu ya udahlah, biarlah, gitu, saudara. Ya, yang gaya dunia kan gitu kan, masa lalu, gimana gitu. Ada kan tuh ya, saya suka dulu tuh gitu, ya. Ya, pada ngangguk-ngangguk tahu semua ya, lagu itu, ya. Ya, masa lalu apa? Oh, biarlah masa lalu gitu. Sih benar juga, ya, selalu biarlah berlalu, gitu, saudara, ya. Saudara, ya. Jadi kita lihat ke depan, gitu, ya, mengarahkan diri, ya, apa yang ada di depan kita, yaitu hadiah, ya, saudara. Ya, ada satu hadiah, kita berlari-lari, ya. Bilang sama saya, berlari-lari. Ya, berlari-lari. Ya, jangan santai, saudara, ya. Berlari, ya, karena iblis itu nggak santai, iya nggak? Ya, iblis itu nggak santai, gitu, saudara, ya. Dia buat saudara jatuh hari ini, gitu, ya. Saudara nggak bisa, ya, nggak, Tuhan sangat. Lalu dia rencanain lagi besok, saudara, ya nggak? Ya,
nggak bisa juga. Dan jangan lagi besok gitu supaya saudara jauh tinggalin Tuhan Yesus saudara. Ya, supaya saudara jatuh di dalam dosa. Ya, iblis itu nggak kenal menyerah gitu saudara. Ya, jadi kalau kita nggak semangat, kita nggak berlari gitu saudara, ya kita akan jatuh di dalam dosa kita. Kita akan lalu gagal, kita lalu nyerah. Udah deh, Tuhan saya nggak sanggup ya kalau begini. No, padahal Roh Kudus itu, roh yang di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Ya, saudara, jadi hari ini saya mau sampaikan saudara ya bahwa jangan ingat hal yang dahulu. Ya, arahkan hidup kita kepada apa yang di depan kita. Ya. Terus berlari kejar Tuhan. Amin saudara. Ya. Baca kita kan tiap pagi. Baca ya saudara ya. Masa dijawab ya saudara ya. Ya. Baca ya. Kalau belum ya besok pagi, mulai besok pagi baca gitu saudara. Ya. Ya. Berdoa nggak tiap hari gitu ya. Kalau enggak mulai besok pagi kita berdoa gitu ya saudara. Ya. Muji Tuhan enggak? Ya, nyembah Tuhan enggak? Ya. Besok pagi kita mulai muji nyembah Tuhan. Amin saudara. Belum terlambat. Bilang kiri kanannya belum terlambat. Ya, belum terlambat. Ya, belum terlambat saudara. Ya, ada hadiah saudara di depan kita. Ya, kalau kita udah meninggal itu saudara, ya dikuburkan udah telat itu. Gitu saudara. Nah, mumpung masih hidup, ya, mumpung masih hidup, ya kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan, masih belum terlambat saudara. Jadi itu yang kemarin di MBPJ online disampaikan saudara ya. Jadi saya sampaikan berikutnya adalah menanam gereja yang baru ya, nanti itu mungkin next time ya. Jadi bagaimana kita harus menanam gereja yang baru ya. Oh, ini juga yang Tuhan sampaikan, perhatikan hidup kekristenan kita saudara ya. Jadi perhatikan hidup kekristenan kita. Bilang sama saya, perhatikan hidup kekristenan kita. Perhatikan hidup kekristenan kita. Nanti saudara, ya, mesti diperhatiin gitu saudara. Ya itu tadi ya, baca firman Tuhan kah, ya puji nyembah Tuhan kah, gitu ya. Lalu kita berdoa apa enggak, gitu saudara ya. Perhatiin juga gitu. Jangan cuma perhatiin masalah-masalah yang ada gitu saudara. Ya, tapi perhatikan hidup kekristenan kita juga, saudara. Ya, jadi mulai hari ini kita mesti sadar, mesti realize gitu saudara ya, bahwa saya ini adalah orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Dan saya nggak mau apa yang Tuhan kerjakan ini menjadi sia-sia ya saudara. Ya. Saya jadi Kristen ini bukan karena orang tua saya Kristen ya, memang karena orang tua saya Kristen ya, tapi pada dasarnya sih nggak itu, karena Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara. Ya, jadi kita mesti perhatikan hidup kekristenan kita. Ya, bagaimana nih kalau Tuhan Yesus datang hari ini? Ya, bagaimana kalau Tuhan Yesus datang nanti malam? Ya, kita termasuk orang-orang yang diangkat Tuhan atau tidak? Ya, saudara. Kita perhatikan hidup kekristenan kita. Ya. Nah, baca firman Tuhan, doa, puji sembah Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita sedang mulai penderitaan hari ini, ya kemarin Pak Niko juga sampaikan ini yang terakhir, saudara. Ya, penderitaan itu membuat kita lebih bergantung pada Tuhan. Ya, saudara. Penderitaan kita itu jangan takut, saudara. Ya, lewatin aja, ya. Masalah, sakit, gitu, saudara. Ya, ya itu membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Ya, lagi nggak ada pekerjaan, ya, lagi jobless gitu saudara ya, kita lagi sakit saudara ya, itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong saudara. Amin saudara. Ya, Tuhan pasti tolong. Ya, saya ngalamin kok saudara ya. Tuhan pasti tolong saudara. Ya. Ini cuma kadang-kadang iblis curi gitu ya. Terus kita nggak yakin gitu kalau Tuhan tuh tolong kita. Ya, akhirnya cari pertolongan lain. Ya nggak saudara. Ya, pinjol saudara. Apa? Pinjaman online gitu ya, nanti bunganya tinggi gitu kan saudara ya.
nggak bisa bayar uang, kita nggak berharap sama Tuhan, kita lupa gitu ya. Tuhan tuh sanggup tolong kita, ya, saudara. Ingetin sama diri kita, saudara ya, ngaca gitu ya. Kalau ngaca jangan, gitu ya, saudara ya. Ya, kalau ngaca kan gitu kan ya. Nanto gitu kan ya, nanto ya. Iya bukan, dia begini ya. Dia kalau ngaca gimana? Enggak, kalau ngaca bilang apa? Engkau bergantung sama Tuhan. Tuhan pasti berkati engkau. Amin, saudara. Lihat wajahnya di muka itu, saudara. Ya, jangan cuma saudara ya. Tapi lihat, saudara ya. Apa namanya? Tuhan pasti berkati kau. Tuhan pasti berkati kau. Amin, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, jadi sekarang kalau lihat kaca gitu, saudara ya. Tuhan berkati kau. Berapa detik sih, saudara ya? Tapi dengan iman, ya. Tuhan berkati engkau. Ya. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Ya, saudara. Apa yang saudara perkatakan jadi iman. Alkitab katakan jadilah sesuai dengan imanmu. Amin, saudara. Ya. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Ya, jadi kalau hari ini, mulai hari ini kalau ngaca jangan cuma lihat ngaca, saudara ya. Masih bagus sih, saudara ya. Kalau ngaca tadi yang gitu, saudara. Ya. Tapi ada yang muka aku kayak begini gitu ya. Ya. Ada tuh orang yang ngaca gitu, saudara ya. Ya. Kok kayak begini sih gitu ya. Aduh, gitu ya. Nggak bisa ditukar apa yang mukanya gitu, saudara. Jadi itu udah nggak bersyukur gitu, saudara ya. Udah gimana gitu ya, enggak gitu, saudara. Ya, pokoknya Tuhan berkati kau. Amin, saudara. Habis itu percaya, saudara ya. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Ya, Tuhan berkati saya. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, tapi harus terus bergantung sama Tuhan, ya. Bergantung sama Tuhan. Ya. Kalau kita bergantung sama Tuhan, sebentar, saya kayaknya ingat. Mulai Yeremia 17. Yeremia 17. Bentar, saya lupa. Saya nggak siapin sih, cuma saya ingetin bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati Tuhan. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan, saudara. Ya, bukan, kayaknya bukan itu sih. Saya lupa. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati Tuhan. Ya. Bukan. Ayat 5 Pak. Oh, sorry. Yeremia 17. Ayat 5. Ayat 5. Ada ya? Itu Pak Gem. Oh iya. Oh iya, oke. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini ayat yang 7. Ya, ayat 7. Ayat 7, saudara ya. Harus di bold nih, harus di itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi enggak orang yang gimana sih, saudara gitu ya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan. Maksudnya gimana, saudara? Orang yang tiap hari datang sama Tuhan. Kenapa kita tiap hari datang sama Tuhan? Karena kita tahu kita tuh nggak ada apanya. Saya ngandalin Tuhan. Tuhan, saya tahu saya nggak ada apa-apanya. Cuma Tuhan yang tolong saya. Ya. Diberkati oleh Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Saya berharap sama Tuhan. Ya. Saya andalin Tuhan dalam masalah ini, dalam proyek ini, dalam keuangan, dalam sakit penyakit saya, dalam segala hal saya andalkan Tuhan. Ya. Saudara, waktu kita andalkan Tuhan, Alkitab katakan diberkatilah orang tersebut. Amin, saudara. Siapa yang sini mau diberkati Tuhan? Andalkan Tuhan. Amin, saudara. Soalnya kiri kanannya katakan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Andalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan kepintaran kita, kepandaian kita, saudara. Ya. Jangan andalkan kekayaan kita gitu ya. Aduh Pak, boro-boro kekayaan Pak gitu. Ya. Saudara. Jangan andalkan semua, tapi andalkan Tuhan. Tuhan, saya mengandalkan Engkau dalam hidup saya. Maka orang itu diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi itu yang saya mau sampaikan pada hari ini, saudara, ya, pesan gembala dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Ya, jadi yang terakhir adalah perhatikan hidup kekristenan kita. Ya.
Perhatikan saudara, jangan asal lewat gitu saudara ya. Kristen itu enggak, tapi perhatikan bagaimana kita bangun, ya, bagaimana kita mengisi hari itu, bagaimana kita tutup hari itu, ya nggak saudara, ya kan? Bagaimana kita tutup hari itu, gitu saudara, ya. Berdoa apa enggak, gitu? Ya, berdoa sebentar, gitu, saudara. Ya, Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami. Tuhan. Terima kasih. Kami mau tidur Tuhan berkati kami Tuhan. Amin. Ya, saudara, simpel. Ya nggak saudara. Ya, tapi ingat Tuhan. Waktu bangun pagi, Tuhan, saya andalkan Tuhan hari ini. Tolong berkati saya. Ya, Tuhan pasti berkati kita. Amin saudara. Yang tadi. Gimana Maria, boleh bantu Maria? Saya kalau nyanyinya tadi. Kasih-Mu karyamu Kau pegang hidupku. Dalam tanganmu, darahmu, salibmu, yes, amin. Berkuasa, selalu bangkitkan harapanku di dalammu. Yes, saya Tuhan kita jangan andalkan. Harapanku dalam katakan dengan iman saudara, harapanku dalam Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan, buat kami andalkan Engkau ya Tuhan, buat kami gak mengingat hal yang dahulu ya Tuhan Yesus Tuhan, buat kami melupakan apa yang di belakang kami ya Tuhan, dan kami mengarahkan diri kami ya Tuhan Yesus berlari-lari ya Tuhan Yesus Tuhan, sebab kami tahu di hadapan kami ada hadiah ya Tuhan yang Kau sediakan buat kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar ya Tuhan Yesus kami perhatikan hidup kekristenan kami hari ini ya Tuhan, hidup iman kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan, Allah yang turun dari sorga Tuhan Yesus. Engkau yang mati ya Tuhan buat setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mengingat ya Tuhan hari ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mau mengingat ya Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, kita masuk dalam perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan ingat kebaikan Tuhan. Mari saudara ingat kebaikan Tuhan saat ini. Mari ingat kebaikan Tuhan saat ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia dan menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa, Tuhan Yesus. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau bela, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan akan berkati saudara dalam perjamuan kudus. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, mari saudara, masing-masing introspeksi diri kita, masing-masing berdoa, lihat keadaan diri kita saudara. Jangan menyimpan dosa. Mari saudara, ingat hidup kita, jangan simpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, mari kita langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ingatkan dosa itu saudara. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan Yesus Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih telah mengampuni kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang mengucapkan syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita siapkan roti dan anggur kita saudara. Kita angkat roti di tangan kita ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang mari kita angkat cawan di atas tangan kita saudara. Firman Tuhan katakan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan mengucapkan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kita syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus Tuhan, kami terus diingatkan ya Tuhan bahwa ada tubuh dan darah yang tercurah, tertumpah buat kami ya Tuhan, menebus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, hanya bagi terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, hanya bagi saya. Terima kasih.
berlari-lari pada panggilannya Tuhan. Hadiah Tuhan yang akan Kau berikan buat setiap kami Bapa. Dapat kami tidak boleh mengingat Tuhan akan kehidupan kami hari-hari ini untuk senang di hadapan Engkau. Terima kasih berkat kamu kalau bagi Tuhan. Berarti kita pakai sedang dalam kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, sekarang duduk dalam nama Tuhan. Maaf dari terlewat ada voice of Pentecost. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya
dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang sudah berserta kasih Allah, yang memberkati setiap kehidupan kami, yang mencukupkan apa yang kami perlukan ya Allah, kami mengucap syukur. Sebentar ini rasa syukur kami dengan persembahan Tuhan, kami juga memberikan perpuluhan Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan menyertamu tangan-Mu kananmu yang kuat dan kuat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Tuhan, haleluya, amin. Amin. Hari ini untuk nonton TV, kami dalam firman Tuhan untuk worship leader, singer, dan pemusik, multimedia, kameramen sound system, guru sekolah minggu, guru senior church, terima kasih, terus memberkati. Ya, yang berulang tahun di 1 minggu ke depan ada Bukan tanggal 6 Juli, ada Ipon, ada Ius tanggal 9 Juli. Bagi namanya yang belum tercantum mau dapat hubungi dengan ya, mari kita ambil bagian dalam mengalau bersama dengan tim gereja dari Amerika Serikat, mengalau bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15 di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower,
Firman Tuhan Matius 9 ayat 10, datanglah kerajaan menjaga kehendak-Mu dibumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan ini ada nomor rekening yang baru dapat ditransfer ke rekening atas nama GBI Mampang Perapatan di 035 316 3806, banknya Bank BCA. Kalau ditransfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Pemerintah. Juga ada persembahan diakonia, nomor rekening yang tercantum di layar, dan persembahan misi dan penginjilan. Jadi untuk jemaat yang terbeban untuk memberikan persembahan diakonia untuk persembahan misi dan penginjilan, silakan nomor rekeningnya nanti kita juga share di grup WA. Ya, sekolah minggu online setiap minggu jam 9 sampai jam 8 sampai jam 9. Lalu junior chat online minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi meeting akan diberikan di grup WA. Ibadah umum hybrid, onsite dan online. Setiap minggu jam 10 sampai dengan selesai. Ya, tetap ingatkan untuk ketentuannya bahwa sudah divaksin COVID, minimal vaksin kedua, lalu dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak demam, batuk ataupun pilek, selalu menggunakan masker selama di ruangan, lalu juga menjaga protokol kesehatan selama di tempat ibadah, menyiapkan persembahan yang amplop, diharapkan sudah persiapan dari rumah, lalu sangat diharapkan untuk datang tepat waktu pukul 10 agar tidak mengganggu yang lain. Habis itu nanti untuk masuk ke hadirat Tuhan, menerima jamahan dan limpahan kasih dan kuasanya. Dan untuk kita tetap melakukan 6M, batasi mobilitas, menjaga kerumunan, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, siapkan diri untuk divaksinasi. Dan juga diingatkan bahwa hari-hari juga ya, sedang meningkat gitu ya. Jadi benar-benar diharapkan setiap jemaat kita menjadi contoh gitu ya, dimanapun kita boleh berada. Kita tetap ingatkan ke teman-teman yang lain dari mencuci tangan gitu kan, memakai masker gitu, terus menjaga kesehatan. Kalau tahu misalnya badan kita mulai bahasa Prancisnya geliam-geliam gitu ya, itu ya istirahat aja, nggak usah keluar rumah gitu ya, nggak usah ketemuan sama teman yang lain. Takutnya pas imun kita lagi menurun, itu peluang untuk virus masuk. Dan juga kita masih PPKM level 1. Kemarin kita ada meeting dengan para diakan itu, kalau misalnya sampai level 2 atau level 3 nanti kita akan mungkin ya akan hybrid, hybridnya berkurang mungkin sebulan 2 kali, atau bahkan kalau PPKM level 3 harus sampai untuk kita ini. Jadi berdoa juga ya, kita berdoa untuk kita bisa tetap prokesnya jalan dan juga bisa kita beribadah. Ya, kalau beribadah ini kan lebih enak ya, lebih nyaman. Oke, kita akan mulai ibadah pada pagi siang hari ini. Kita akan nanti kita akan menaikkan pujian. Yeah.
bersyukur anugerah-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan biar kami hari ini boleh berlari lagi pada panggilan-Mu Tuhan. Kami boleh tidak melihat ke belakang lagi Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang telah menebus kami, bahwa Engkau yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan, bahwa kami telah berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali beraktivitas tempatnya masing-masing Tuhan. Kami siap dengan berkata kepada Engkau oleh hamba. Mari jemaat di Bima Perabatan yang mengandalkan Tuhan kita. Ya kita terima berkat dari Tuhan Yesus, kita angkat kita di depan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Salam kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Daru, Kak Jul, Kak Wilma, Mima, semuanya. Tuhan berkati Pak Daniel, selamat hari Minggu, Pak Daru, Kak Wilma, Kiel, dan semuanya. God bless you all. God bless you. God bless you all semua, selamat hari Minggu.